Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 mata kuliah dasar-dasar perencanaan pendidikan yang beranggotakan Dela Sekar Arjani, saya sendiri Muhammad Fahri, kemudian ada Priscilia Priyanka, dan yang terakhir ada Okta Puji Lestari. Kami izin memaparkan sedikit hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Analisis Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka Lulusan SMK di Indonesia. Namun, faktanya, menurut data BPS pada tahun 2021, pendidikan kejuruan berada di urutan kedua penyumbang TPT tertinggi di Indonesia dengan jumlah 2.089.137 pengangguran. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Mengenai hal tersebut, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, di mana inti dari Impres tersebut ialah Kemendikbud diberi tugas untuk membenahi dan meningkatkan kualitas dari SMK itu sendiri agar dapat menciptakan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nyatanya, peraturan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan pengangguran tingkat SMK masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS mengenai angka pengangguran terbuka tingkat SMK di Indonesia yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Selanjutnya mengenai SMK. Pendidikan menengah kejuruan ialah jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan para siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan utamanya menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan sikap profesional mereka. SMK memiliki banyak bidang-bidang keahlian, di mana program keahlian yang dilaksanakan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di masa sekarang, dan peserta didik dapat bebas memilih bidang keahlian yang mereka minati. Selanjutnya, tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami, dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Dan yang keempat, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada definisi tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur atau pencari kerja. Sesuai Survei Kerja Nasional atau Sakernas mengenai tingkat penganggur terbuka, yang pertama mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Yang kedua mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. Yang ketiga mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Yang keempat mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Kemudian penyebab tingginya pengangguran terbuka tingkat SMK. Yang pertama, kompetensi dan ketersediaan pendidik produktif pada SMK. Yang kedua, akreditasi SMK. Yang ketiga, kompetensi keahlian pada SMK berdasarkan kebutuhan industri. Yang keempat, kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Berdasarkan data Direktorat SMK per tahun 2018 terdapat 32.152 guru produktif di SMK baik dari negeri maupun swasta yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya dari total 291.850 guru SMK yang ada di Indonesia. Kemudian berikut ada gambar guru SMK yang sudah D4 atau S1 dan bersertifikat tahun 2018. Selanjutnya dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa antara tahun 2014 sampai 2017 capaian akreditasi minimal terakreditasi B untuk jenjang SMK sebesar 65%.
Tetapi kebanyakan SMK yang ada di Indonesia belum mencapai standar penilaian tersebut. Baik, selanjutnya ada kompetensi keahlian pada SMK berdasarkan kebutuhan industri. Gambar angka pengangguran pada beberapa kompetensi keahlian di SMK menurut Badan Pusat Statistik Sakernas 2018. Dapat lihat di sini, kompetensi teknik otomotif menyumbang angka pengangguran sebesar 356,81 jiwa. Angka tersebut melebihi angka kompetensi keahlian keuangan. Pada kompetensi keahlian teknik, mesin juga memberikan sumbangan pengangguran sangat besar sebesar 212 jiwa. Pada kompetensi komputer dan informatika dan administrasi masing-masing memberikan sumbangan angka pengangguran sebesar 228,54 jiwa dan 180,904 jiwa. Selanjutnya ini ada jumlah penduduk bekerja lulusan SMK menurut lapangan usaha, yaitu dari BPS Sakernas 2018 juga. Gambar di atas diketahui bahwa lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga lulusan SMK adalah bidang perdagangan, industri, pengolahan, pertanian, akomodasi dan makanan dan minuman, serta transportasi dan pergudangan. Sedangkan 5 bidang pekerjaan yang menyerap tenaga kerja lulusan SMK paling rendah antara lain adalah pengadaan air, real estate, pengadaan listrik dan gas, pertambangan dan penggalian dan informasi komunikasi. Itu kurikulum yang tidak sesuai dengan dunia industri, yaitu bahwa sebanyak 75% kurikulum SMK masih membahas hal-hal yang bersifat umum, sedangkan hanya 25%-nya yang mempelajari pendidikan vokasi. Selanjutnya ada urgensi perencanaan pendidikan. Dalam konteks artikel perencanaan pendidikan, amatlah penting dalam usaha menganalisis berbagai hal yang menjadi faktor penghambat sulitnya para lulusan di tingkat SMK mendapatkan pekerjaan. Hal itu dilakukan agar pendidikan kejuruan dapat bertransformasi dengan lebih baik. Dengan begitu diharapkan permasalahan TPT lulusan SMK dapat diatasi. Terakhir yaitu ada solusi untuk mengatasi permasalahan pengangguran terbuka lulusan SMK. Yang pertama itu memperbanyak dan meningkatkan kualitas guru produktif SMK, memperbaiki kualitas SMK-nya itu sendiri. Yang terakhir itu ada keselarasan antara SMK-nya itu sendiri dengan dunia usaha atau dunia industri di masa sekarang ini. Terakhir, dari kelompok kami ada kesimpulan yang bisa kami tarik, yaitu dengan adanya arus perkembangan dunia industri semakin banyak maju dan berkembang pesat, banyak lulusan SMK yang menyumbang angka TPT. Pendidikan kejuruan tidak dapat terpaku begitu saja melihat fenomena ini. SMK yang diharapkan dapat mencetak lulusan yang berkompeten di suatu bidang keilmuan harus berbenah dan memperbaiki diri. Faktor-faktor penyebab banyaknya lulusan SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri seperti kurangnya kompetensi dan ketersediaan guru produktif, akreditasi yang masih di bawah rata-rata, kompetensi lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri, serta kurikulum yang kurang relevan harus dibenahi. Sudah selesai presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.